Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang cepat ganti muka, segera menjelma bagai tak tercela. Oh, itu mereka. Annyeong guys. Annyeong. Lagi pada bahas apaan nih? Kamu tahu gak? Sekarang gaji DPR naik 3 juta per hari loh. Parah ya, mana DPR ada yang suka korupsi lagi. Malah gajinya yang dinaikin. Betul itu, hancur deh negara. Like korup-korup. Itu ditungguin. Tikus-tikus tak kenal kenyang, rakus-rakus bukan Kayak tikus sekali kamu. Tikus apa tuh? Tikus negara ya. kucing datang. Aduh, dari tadi scroll IG, TikTok isinya cuman kasus-kasus korupsi semua. Biasanya kasus kayak gitu tuh kasus yang jatuh gitu ya. Yang biasanya tuh butuh waktu. Ini mah kayak skip level, cepet banget. Emangnya kasus apaan sih? Kalau yang ini aku tengoknya kasus korupsi PT Timah 300 triliun. Oh, kamu gak inget kasus yang dulu itu? Kasus yang Pertamina itu? Yang mana? 1000 triliun? Hah? 1000 triliun? Ya hampir lah. Ironik kali ya, padahal ya janjinya tuh mau mensejahterakan rakyat, tapi malah mensejahterakan rekeningnya sendiri. Rakyatnya? Rakyat siapa? Rakyat bang. Lah, bukan Ege, bukan rakyat bang. Terus? Bukan rakyat bang. Ya terus? Tapi rakyat kaya punya jabatan. Ini sih bukan berita, ini update episode sinetron politik terbaru. Tapi herannya ya, pas pemilu pasti aja ada orang-orang yang percaya janji-janji tai kucing kayak gini. Ini sih namanya amnesia massal, begitu dikasih kaos sama nasi bungkus, malah lupa 5 tahun ke depan. Wah, kalau gitu mending kita daftar jadi caleg aja. Modal kaos partai sama nasi uduk, besoknya jadi anggota dewan. Gila, belum juga tamat SMA udah mikirin kursi DPR. Tenang aja, ntar kalau kita masuk jangan lupa ikut tradisi foto di ruang kerja, senyum lebar sambil kerja tipis-tipis. Nih ya, kalau kalian gini-gini terus, lama-lama kalian ikut jadi masalah juga. Bener itu kata Arin, kita harus belajar di masalah ini, bukan ngelusan terus. Tapi kalau serius juga, kepala juga pusing. Makanya kita bercanda biar gak stres. Tapi harus tahu juga ini masalah serius. Halo, ayo, mari kita kantin. Awas nanti jatuh. Makanya jangan tuh pakai mata. Sini, jangan pakai kaki.
Oke, sebagai intinya kursi itu bakal terus ada. Kalau misalnya kita generasi muda cuma bisa jadi penonton dan komentator doang. Sebenarnya kita gak bisa langsung bersihin ini semua. Tapi kita bisa juga menjadi dari diri kita sendiri dengan jujur, disiplin, dan tidak main kecurangan. Jadi nanti kalau ada yang bilang cuma nyontek kok, jadi ingat aja korupsi kan awalnya juga dari hal kecil. Dan jangan lupa, politik bukan cuma milik orang tua kita. Suatu saat kita pasti bakal mewarisinya, mau busuk ataupun bagus. Nah, makanya itu kita tuh harus pilih kita pengen politik yang bersih atau politik yang drama sampai akhir. Kalau begitu, aku pilih politik yang bahagia. Kita yang main, endingnya kita juga yang nentuin. Kapan ya negara kita ini kembali seperti semula? Pesan moralnya, korupsi dan politik kotor bukan hanya sekedar tontonan. Kalau generasi muda hanya diam dan menonton, drama ini akan terus berulang. Mulailah diri sendiri untuk menjadi orang yang jujur, kritis, dan peduli, agar masa depan politik tidak menjadi cerita yang memalukan. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang cepat ganti muka, segera menjelma bagai